selamat malam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Putri Ramadana dari Prodi Matematika, jurusan Tarbiyah, kampus IAIN Parepare. Jadi malam ini saya akan membawakan 3 materi metode pembelajaran, yaitu Flip Classroom, Problem Based Learning, dan yang terakhir Project Based Learning. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita mempelajari materi pertama, yaitu Flip Classroom. Mohon maaf bila saya salah kata. Jadi yang pertama, Flip Classroom adalah bentuk pelajaran blended melalui interaksi tatap muka dan virtual atau online yang menggabungkan pembelajaran sinkron dengan pembelajaran mandiri yang asinkron. Pembelajaran sinkron biasanya terjadi secara real time di kelas. Peserta didik berinteraksi dengan seseorang pengajar dan teman sekelas, serta menerima umpan balik pada saat yang sama. Sedangkan pada masa pandemi ini, pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang sifatnya lebih mandiri. Konten biasanya diakses melalui pembelajaran bentuk media pada platform digital. Peserta dapat memilih kapan mereka belajar dan juga mereka dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar serta berbagi ide atau pemahaman mereka tentang sebuah materi dengan pengajar atau teman sekelas. Sedangkan umpan balik akan diterima mereka tidak pada saat yang sama. Jadi, video adalah media yang sering digunakan sebagai input untuk belajar mandiri karena dapat diakses dan memungkinkan siswa untuk berhenti dan menonton kembali konten sesuai kebutuhan. Teks dan audio juga dapat digunakan sebagai konten untuk menyampaikan materi dan memastikan siswa sepenuhnya siap untuk kelas sinkron. Jadi, di sini saya juga akan membahas manfaat dan tantangan metode Flip Classroom. Metode Flip Classroom membawa dampak yang terasa bagi pengajar maupun peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan oleh metode Flip Classroom ini. Berikut adalah beberapa manfaat dari metode ini. Yang pertama, mengubah peran pengajar dan peserta didik. Salah satu manfaat utama dari metode Flip Classroom adalah memberi peserta didik lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Di luar kelas, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai dengan kemampuan mereka sendiri untuk menyerap ilmu mereka. Mereka dapat mengatur waktu ataupun tempat yang paling nyaman untuk mereka belajar. Mereka juga dapat mengatur apabila ada materi yang mereka belum pahami. Jadi mereka bisa mengubah mereka bisa melihat kembali video-video yang dikirimkan oleh guru mereka atau membaca teks ulang materi yang dibawakan oleh gurunya untuk mereka bisa pahami. Oleh sebab itu, pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada peserta didik, student atau biasa disebut student centered learning. Selain itu, Flip Classroom memungkinkan pelajar untuk mendeskripsikan lebih banyak waktu di kelas untuk kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif atau proyek yang sifatnya lebih menenangkan pada praktik. Yang kedua, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi apa maksud dari pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing? Jadi, dengan lebih banyaknya waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk praktik di kelas kegiatan proyek, pengajar memiliki banyak kesempatan untuk mengamati siswa dalam memahami suatu materi, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka pada
Pada kelas tradisional, fokus pengajar akan berpusat pada peserta didik yang aktif dan selalu merespon pertanyaan pengajar. Kan sekarang itu biasanya guru memakai Zoom. Biasa banyak siswa yang mematikan kamera, mematikan mikrofon. Jadi di sini pengajar dapat lebih leluasa untuk melihat mana sih siswa yang aktif atau mana sih siswa yang cuma dia memperhatikan, mematikan kameranya, mematikan mikrofonnya. Jadi mereka tidak aktif dalam mata pelajaran. Jadi di sini pengajar lebih bisa menilai mana yang lebih aktif atau yang tidak aktif. Sedangkan mereka yang jadi di sini di sini pengajar lebih pasif untuk mengetahui pendidik mana yang siswa mana yang ketinggalan atau sudah mengerti materi yang dibawakan oleh pengajar ini. Jadi pada metode flipped classroom, pengajar akan lebih fokus pada peserta didik yang mengalami kesulitan, sedangkan peserta didik yang dapat menerapkan materinya dengan baik diminta untuk bekerja secara mandiri atau membantu temannya yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dibawakan oleh pengajar, atau bisa saja disebut sebagai peer tutoring. Hal ini dapat memastikan pelajaran dipersonalisasi dan tugas dibedakan untuk sebagai peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran lebih tinggi. Apa sih maksudnya? Jadi, peserta didik lebih banyak mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan belajar individual yang lebih efektif ketika menghadapi suatu masalah dalam proses belajar. Mereka harus mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut secara independen. Kemandirian ini dapat menyebabkan peningkatan kepercayaan diri di kelas yang dapat berdampak positif pada tingkat keterlibatan peserta didik yang lebih tinggi, atau bisa disebut higher level of engagement. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam flipped classroom. Mari kita beralih ke materi selanjutnya. Ya baik, kembali lagi bersama saya Rizka Dwi Putri. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita malam ini, yaitu problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang kemudian disingkat menjadi PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Jadi, adapun di sini saya akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran based learning. Menurut Arens dalam Trianto 2007 mengatakan PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry, keterampilan tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemampuan dan percaya diri. Adapun beberapa faktor yang merupakan kelebihan dari pembelajaran dengan model PBL ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan proses belajar secara mandiri. Prinsip-prinsip pembelajaran seperti ini tidak bisa dilayani untuk pembelajaran tradisional yang menekankan pada kemampuan menghafal. Yang kedua, peserta didik diperlakukan sebagai pribadi yang dewasa. Perlakuan ini merupakan kebebasan pada
peserta didik untuk mengimplementasikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Adapun tujuan dari pembelajaran berbasis masalah ini ialah satu, agar peserta didik tidak hanya dapat mengingat materi pembelajaran akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir secara rasional, kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka dapat miliki dalam situasi baru, mengenal perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. Yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual peserta didik. Keempat, mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang kelima, agar peserta didik memahami hubungan apa saja yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya atau hubungan antara teori dengan kenyataan. Mungkin cukup itu yang akan saya bahas di materi kedua ini. Sampai jumpa di materi yang ketiga, yang terakhir. Baik, kembali lagi bersama saya Rizka Putri. Tidak terasa kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi Project Based Learning. Mari kita bahas materi yang terakhir ini. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yang bisa disingkat PGBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif merupakan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, nyata, dan relevan. Adapun karakteristik Project Based Learning ini yaitu yang pertama centrality, yang kedua driven question, yang ketiga constructive investigation, yang keempat autonomi, yang kelima realisme. Jadi kita akan membahas tujuan proyek Project Based Learning sebagai model pembelajaran yang memiliki tujuan dalam penerapannya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang terakhir, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PGBL yang bersifat kelompok. Kita akan membahas, ada yang tahu, kita akan membahas apa sih langkah-langkah pembuatan Project Based Learning. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi jalannya proyek, dan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang terakhir, evaluasi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf bila masih kurang dalam penyampaian atau masih kurang dalam materi. Kita masih sama-sama belajar. Jadi terima kasih telah menyaksikan video saya untuk malam ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.